A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memancing di waktu malam supaya dapat banyak ikan. Dilihat dari sambutan salam, nampaknya banyak belum makan. Dua pantun hendak seiring, burung balang mandi di kali. Yang jawab salam, saya doakan tahun depan bisa naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin wa hadirat rahimakumullah yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Desa Guru Baru Pak ya, ataupun yang mewakilinya, kemudian Ketua BPD ataupun beserta anggota, Imam Musalla Al-Ikhlas, Khatib Bilal beserta pegawai syara'nya, tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mohon maaf yang besar tidak saya sebut gelar, yang kecil tidak saya sebut nama. Yang intinya sama-sama kita dalam naungannya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak Bu, bahwasanya kita semua diberikan karunia yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa menghadiri acara Maulidur Rasul, memperingati hari dilahirkannya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi, yang mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan badannya, amin. Dimudahkan rezekinya, yang banyak hutangnya dilunaskan, yang belum ketemu jodohnya diketemukan, yang belum, yang sudah lapar, yang belum ya. Yang mudah-mudahan kita selalu ridhonya Allah Subhanahu wa taala, Bu. Jadi sebagai memulai acara malam ini, Pak Bu, alhamdulillah saya diberi nama bapak dan ibu saya sebagai nama Armansa. Apa namanya, Bu? Jadi kalau nama asli saya itu Armansa. Biasa dipanggil orang itu Arman Al-Badri. Kenapa seperti demikian, Pak? Ada sejarahnya, Pak. Jadi Arman itu artinya harapan. Al-Badri itu artinya bulan purnama. Jadi filosofinya itu Arman Al-Badri, harapan bagaikan bulan purnama. Jadi saya bertawasul, saya berdoa dengan nama ini, mudah-mudahan saya ini bisa menjadi harapan yang menerangi umat kepada jalan yang benar. Amin ya rabbal. Jadi saya ini aslinya orang Rangkiling Simpang. Tahu orang Rangkiling, Bu? Tahu Rangkiling, Pak? Kalau disebut Rangkiling itu kepikir orang tua, Pak. Orang Rangkiling itu jahat, iya Pak. Orang Rangkiling itu penodong, betul Bu. Orang Rangkiling itu hobi berkelahi, betul Pak. Namun malam ini saya akan membuktikan bahwa orang Rangkiling itu baik-baik. Ya Pak. Aslinya saya orang Rangkiling. Jadi orang Rangkiling itu Pak, filosofinya itu seperti Bah Durian Pak. Tahu Bah Durian Pak? Tahu Bah Durian Bu? Musim durian ada di sini Bu? Belum ya? Belum. Di pasar ada Pak ya. Jadi kalau ibu ke pasar, belilah buah durian. Jadi umpamanya Rangkiling itu macam durian Pak. Di luarnya berduri. Kalau kena kulit pasti sah. Luarnya berduri, luarnya menyeramkan, luarnya nampak menyakitkan. Tapi ketika kita buka buah durian, siapa yang sanggup menolaknya Bu? Siapa yang tidak suka Pak? Jadi Rangkiling itu macam durian, bunyinya jahat. Dulu memang jahat, kalau sekarang insya Allah alhamdulillah menjadi baik. Doakan Pak Bu ya.
Alhamdulillah orang Kiling sekarang ada pesantren, ada madrasah tahfiz. Alhamdulillah banyak Bu Pak. Ya Bu, jadi saya kok aslinya orang Kiling. Cuman saya sekarang tuh tinggalnya di Desa Jebak. Tepatnya di Pondok Pesantren Darul Mustaqim di Desa Jebak, Kecamatan Muara Tambesi, Kabupaten Batanghari. Jadi saya tadi itu dari Jebak Bu Pak, jauh. Alhamdulillah malam ini duduk saya. Biasanya saya ceramah itu tegak. Alhamdulillah duduk. Panitia apa hebat-hebat. Alhamdulillah ya Pak ya. Terima kasih Bapak Panitia. Jadi saya ini jauh-jauh dari pesantren Jebak. Kalau tidak salah di Kamisnya ada satu santri kami orang Jebak. Dekat sini, salah rumahnya Pak ya. Nah, perempuan, kalau tidak salah tuh hafalannya tuh sekitaran 15 juta gitu. Perempuan puja namanya. Ayo, alhamdulillah itu sekarang 15 juta Bu. Karena pondok kami itu pondok tahfiz Quran dan kitab kuning. Jadi mudah-mudahan mohon doanya Bu ya, pondok kami baru juga Pak. Mudah-mudahan Allah melindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam hari ini Bu Pak, kita memperingati hari Maulidur Rasul. Malam hari ini Bu, kita memperingati hari dilahirkannya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi pada tanggal berapa Bu? 12 Rabiul Awal. Adik-adik hebat. Kaget dengar ada ceramah ada aja yang di akhir kaji ada pertanyaan. Siapa dapat hadiah. Ayo. Dengar elok ya. Jangan ribut-ribut. Duduk situ dulu. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Semua orang tahu Bu. Semua orang tahu Pak. Betul. Cuman sayangnya Bu, setiap tahun kita mengulang acara Maulidur Rasul. Setiap tahun kita mengadakan acara hari kelahirkannya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beribu sayangnya Bu Pak, setiap tahun kita laksanakan, namun banyak setelah ceramah tidak ada yang kita dapatkan. Betul Pak. Sekarang saya nak bertanya, itu ceramah malam ini nak gaspol tapi harus pasti atau enjoy baik harus pasti? Nak gaspol harus pasti atau enjoy tapi pasti? Yang mana Bu Pak? Gaspol siap Bu? Kalau nak gaspol saya gaspolnya. Mumpung lagi muda kan, sorotnya masih elok dikit kan. Siap gaspol Pak. Saya tidak rem-rem nah ya. Oke. Jadi malam hari ini yang mintanya gaspol harus pasti. Jadi saya malam hari ini menjelaskan perkisaran 4 hal Pak. 4 hal Bu, amalan yang harus kita lakukan setelah maulid ini. Boleh tidak? Boleh Pak. Amalan itu baik orang kaya bisa ngerjakannya, orang miskin bisa ngerjakannya, pejabat boleh ngerjakannya, rakyat boleh mengerjakannya, semua pun bisa. Pertama, yang harus kita teladani pada diri Rasulullah. Kita telah tahu semua Bu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Contoh bagi kita sebagai umat. Apa contohnya? Pertama, Rasulullah itu sangat giat Bu Pak tentang ibadah. Tentang apa Bu? Tentang ibadah. Terutama adalah as-salatu lima waqti. Salat itu adalah tiangnya agama dan sebaik-baik salat adalah salat berjamaah. Hadis sahih terdapat dalam kitab Bulughul Maram. Jadi dikarang oleh Imam Nawawi bahwasanya salatul jamaati afdalu min salatil fajr bi 27 darajah. Salat berjamaah Pak, salat berjamaah Bu lebih baik dibandingkan salat sendirian, dibandingkannya dengan 27 derajat. Karena ibu bapak minta gaspol, jadi saya pengen tanya dulu Pak. Boleh Pak ya? Umpamanya Pak, sebulan itu tuh bekerja di sini kerjanya biasanya apa? Motong ya? Atau jangan terserah. Sebulan Pak, kalau ada orang menawarkan kepada kita, sehari belah dulu, sehari.
Kamu mau gaji 1 juta atau 27 juta? Bapak pilih yang mana? 27? Ibu lebih pilih gajinya 1 juta suaminya atau 27 juta? Ragu. Biasanya kalau duit itu cepat. Pengen gaji suami 1 juta atau 27 juta? 27. Kalau orang waras, Pak, orang cerdas, pasti pilih duit 27. Kini saya bertanya, Pak. Sekarang saya ingin tanyakan, kalau misalkan ada orang ikut duit 1 juta, ikut duit 27 juta. Kamu pilih 1 juta atau 27 juta? Dia bilang, aku nak 1 juta, baiklah. Orang tua cerdas atau bodoh? Orang tua waras atau gila, Bu? Gila ya? Umpamanya sholat sendirian itu 1 derajat, Pak. Sholat berjamaah 27 derajat. Kalau dia pengen 1 derajat baik, meninggalkan 27 derajat, itu cerdas atau bodoh? Ragu-ragu nampaknya. Itu waras atau gila, Pak? Saya bertanya, saya tidak nyebut, saya tidak berani. Kalau saya sebut bodoh, balik saya tidak balik lagi. Iya, Pak. Itulah umpamanya, Pak. Maka jangan sampai masjid, musola, atau semuanya di sini, Bu, ada musola atau masjid, jangan sampai kosong. Bisa, Pak? Bisa, Pak? Karena Bapak minta gaspol, saya gaspol. Saya tidak bisa nyindir gas-gasnya. Iya, Pak? Kenapa? Karena pahalanya 27 derajat. Hanya orang yang bodoh yang mau 1 juta baik meninggalkan 27 juta. Itu orang bodoh, Bu. Maka kita harus ambil 27 derajat. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fa'ashidu lahu bisiman. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak lihat ada orang yang biasa ke masjid, kata Rasulullah, maka saksikanlah bahwasanya dia benar-benar beriman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil. Orang yang memakmurkan masjid, orang yang memakmurkan masjid, Pak, hanya orang beriman dan orang yang percaya dengan hari akhir. Kalau orang yang tidak nak ke masjid, orang yang tidak mau sholat berjamaah, khususnya laki-laki, maka berarti bisa dipertanyakan benar-benar beriman atau tidak, gitu, Pak. Apakah benar-benar kita percaya dengan hari akhir atau tidak, Pak? Terkadang, Pak, saya itu heran loh. Dia sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, sedekah tidak, cita-cita mau masuk surga. Yang saya tanyakan, Pak, ada orang dalam surga itu. Mungkin masuk batu bara pakai orang dalam tidak apa-apa. Cuman kalau masuk surga tidak ada pakai orang dalam. Tidak tahu dia anak raja, tidak tahu dia anak kades, tidak tahu dia anak gubernur. Selagi dia hamba Allah, kalau memang dia taat, masuk surga, Pak. Kalau sholat tidak apa tidak, apakah bisa masuk surga? Iya, Bu. Iya, Pak. Saya gaspol, kok. Nah, ini tak gaspol, saya gaspol ya. Santai deh, Pak, ya. Saya santai deh nih. Nah, ya, Bu, kita sama diskusi, sama-sama mengingat kembali bahwasanya Rasulullah itu orang taat, Bu. Rasulullah itu, Pak, bukan dia masuk surga. Surga itu dibuat untuk Rasulullah. Bayangkan, dia sholat, Bu. Dia sholat, Pak, berjamaah. Walaupun di dalam keadaan berperang sekalipun, Rasulullah tetap mengerjakan sholat berjamaah. Maka dikatakan ada sholat khauf namanya, Bu. Maka kita harus tahu. Ya, Bu. Ya, Bu. Minimal kita sholat ke masjid itu setidaknya kita tahu azan apa. Ya, Pak. Karena kok banyak orang tak tahu azan. Azan yang di panggung buku tidak pernah ke masjid. Nah, pas datang anaknya lahir, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Kenapa begitu demikian? Di buku 2 kali. Ada nengok, ada adik pelajaran enggak nampak di buku itu Allah Akbar 2 kali. Itu contoh tak ke masjid tuh, Bu.
Yo, kalau pengen ibu-ibu, ya bu, ada semangat. Kalau pengen suaminya itu suami yang baik, kalau sayang dengan suaminya pengen 27 derajat dari ibu, ajak masjid. Ya bu, siap bu? Siap? Nah, jadi ada ceritanya bu. Ya pak, boleh saya cerita dikit pak? Boleh. Jadi saya lama tidak buka cerita kok. Jadi gara-gara nengok dengar kata sholat itu saya teringat cerita kerbau dan anak kerbau. Ada dengarnya bu? Belum? Nah, saya cerita di sini. Kita santai-santai, beda bu. Jadi kerbau dan anak kerbau kok, anak pun sedang nyusu dengan maknya. Pas sedang enak-enak nyusu pak, terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas dari susu maknya. Nanyonya ke maknya, mak, bunyi apa tuh mak? Kata anak kerbau tadi, itu kan ceritanya. Saya tidak tahu juga betul idenya. Saya dapat di guru saya, Jo katanya, kan? Berarti kami hikmahnya berapa? Suara apa itu mak? Itu suara azan. Azan itu apa mak? Azan itu suara azan, seruan, ajakan kepada umat manusia untuk Terus itu lagi namanya. Pas sedang enak-enak itu pak, orang-orang tuh ada orang tua, ada kakek, ada nenek, ada kecil, ada tua, ada muda, ada gadis, ada janda, ada banyak orang. Datang ke masjid, berjalan ke masjid, berbondong-bondong ke masjid. Lepas lagi di tuan maknya, mama, apa hal orang banyak itu ke masjid? Tadi kan dipanggil, kata mak, kata tadi, datang ke masjid. Mak, orang ke masjid galau, mak. Kenapa kita tidak? Kata anak ke bawah tadi. Kata maknya, nah, awak ke bawah. Ke bawah tak wajib semayang. Yang wajib semayang, manusia. Betul, mak? Betul tak kata saya itu? Betul kan? Kenapa kata anak ke bawah itu? Kita pada wajib semayang. Yang wajib semayang, manusia kita ke bawah. Pas sedang enak-enaknya itu nampak lagi ada orang tua tak semayang ke masjid, ada anak muda duduk lah di motor nampaknya. Kata anaknya, mak, kata mak tadi kan kita pun tak wajib semayang karena kita ketebal. Nah, terus ada yang kakek-kakek nenek-nenek itu, ada anak muda itu, kenapa tak semayang ke masjid? Kalau tidak ke masjid, pasti tanggung sama kita kebal. Ini saya tanya bu, kaget, besok pagi lah, karena ini kan salah sudah ya. Kalau ada nampak suaminya udah semayang, berarti suaminya sama dengan saya nanya ya. Saya tidak menjawab kalau berbalas balik lagi. Ya pak, kalau suaminya ada semayang, berarti suaminya sama dengan istrinya sama dengan. Kaget bu, besok. Kalau ada mudah-mudahan saya rasa guru baru itu sholat galau langsung ya. Kalau ada yang lain, kalau ada lupa kan. Jadi kalau ada suaminya lupa, besok pagi jam 7 dulu jangan masak nasi, jangan masak sambal, ambil rumput, letak dalam seluruh. Pas sedang buka, belapar bu, kerja, kenapa rumput itu? Kata Ustaz malam tadi, cerita tempo yang tidak semayang itu cuma kebau. Kalau ada manusia yang tidak semayang, pasti sama kebau dia makan nasi, cuma makan rumput. Oh itu ya, apa dek kau ini gitu ya. Nah, berani bu, berani. Saya tidak menjawab, saya cuma ngajar saja. Saya cerita lagi ini, cerita lagi. Ya bu, ada mana bu? Ada yang mengajar rahimahullah, maka saya tegaskan kembali pak. Siapapun yang memakmurkan masjid, dia benar-benar beriman. Betul pak? Siapapun yang memakmurkan masjid, siapapun yang membangun masjid, walaupun sebesar sarang burung kotor kata Rasulullah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membangunkan istana ketika di akhirat kelak. Pengen punya istana apa? Pengen punya istana bu, maka sedikit harta kita infakkan untuk
Nanti sedikit infakkan kita sedekahkan untuk musola untuk apa? Supaya kita di akhirat kelak bisa menjadi orang-orang yang tenang dengan mendapatkan pahala yang kita sedekah dan infakkan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu yang pertama, Pak. Ibadah. Yang kedua itu tawakal. Rasulullah SAW itu orang yang sangat tawakal, Pak. Maka kita sebagai umatnya harus mencontoh tawakal Rasulullah. Rasulullah tawakal itu berserah diri kepada Allah Subhanahu. Cuman bukan tawakal baik, Pak. Bukan percaya baik, Bu. Kerja tidak. Abang tidak kerja, Pak. Kata apa istrinya? Tawakal Allah bela. Datanglah dari itu. Maka dua orang wali Allah itu berdebat, Pak. Seko itu tadi kau duduk tidak mencari nasi, tidak mencari apa tidak. Seko kau mencari. Maka wali pertama nanya, kenapa kamu ini tidak mencari nafkah? Kenapa kamu ini tidak mencari harta untuk makan dan sebagainya? Untuk aku akan mencari rezeki yang sudah ditakdirkan Allah. Betul, Pak. Kalau tidak ditakdirkan, saya ini minum air itu. Kalau udah takdirnya, Pak, tidak dapat. Betul tak? Kalau takdirnya dapat, betul. Nah, jadi macam mana? Kata seorang wali Allah itu, kamu nampak tak? Kata orang ketika kamu nampak tak? Ada burung di atas sana itu sayapnya patah, Pak. Jadi datanglah kawannya kasih makanan, kasih minuman dan lain sebagainya. Burung saja katanya, Pak, Bu, dijamin oleh Allah rezekinya. Apa lagi? Kita mana sih? Betul. Maka tidak perlu kita kerja. Nah, yuk, tidak perlu kita kerja. Maksudnya apa kata orang itu? Kamu pengen jadi burung yang sayapnya patah, atau kamu pengen menjadi burung yang memberikan makanan kepada burung yang satu lagi yang bermanfaat kepada semua orang? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Maka berdirilah dia, maka dia mencari harta, mencari makan dan lain sebagainya, karena dia ingin bermanfaat bagi orang banyak. Betul tawakal, Bu, betul tawakal, Pak. Namun harus ada usaha. Inna rahmatullahi qaribun minal muslimin. Rahmat Allah, kasih sayang Allah itu beserta orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berusaha. Jangan sampai kita tawakal tidak, Pak. Karena banyak, Bu. Apalagi yang memang para ulama itu bilang, saya pernah dengar yang lebih khawatir tentang rezeki itu banyaknya ibu-ibu yang sudah punya anak. Iya, Bu. Hari itu makan apa tidak ya? Besok makan apa tidak ya? Suami kok kerja tidak? Apa tidak? Iya, Bu. Iya, Pak. Nah, maka jangan kita yakin Ar-Razzaq, Allah itu Maha Pemberi rezeki. Selagi kita berusaha, Allah akan memberi rezeki dengan cara bertawakal. Berdoa, usaha, tawakal. Maka dengan tawakal itu, Pak. Saya pernah dipisahkan oleh Ustaz Hanafi, guru saya. Katanya apa? Ada orang itu namanya Sulaiman, Bu. Siapa namanya, Bu? Sulaiman itu maaf cakapnya, Pak, agak buruk rupa dikit, agak hitam lewat, agak buruk, kurang bagus, kurang gagah. Bahasa Ciko saya tidak tahu, bahasa Indonesia itu buruk, si buruk rupa lah kira kan. Mana hitam, PKI kata orang itu, saya kasih hitam. Artinya itu. Jadi nyok tadi, buruk lah, miskin lah, dia pun senang, cukup dengan anak gadis orang, namanya Fatimah. Fatimah cantik, baik, dengar-dengarnya kayu. Maka orang tua tadi takut. Dia pun nak melamarnya takut. Kenapa kita ragu? Karena dia orang miskin. Kan dia pemburu. Maka mengadulah dia kepada kiainya. Pak Kiai, saya pun jumpa dengan si Fatimah. Dia baik, dia cantik. Cuma saya pemburu. Jadi macam mana? Maka tawakal belana. Yakin takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau datanglah rumahnya, berdoalah kan hajat tiap malam. Jadi datanglah ke rumah si Fatimah. Fatimah itu kok dia kan anak yatim, Bang. Kayu nampaknya. Ibunya kok janda, tahun 4 tahun. Namanya Zubaidah. Apa namanya, Bu? Zubaidah. Jadi selama setahun datang ke kiainya, Pak Kiai, aku kan setahun. Jadi macam mana kelanjutannya? Nah, kalau kamu mau nak, besok Jumat datanglah ke rumahnya.
Karena secara jam 6, jam 7 yang lebih. Karena itu tuh waktu cinta Zahro namanya Pak. Datanglah dia tadi. Pas Fatimah ada kok Pak. Tak ada dia Fatimah dulu Pak. Zubaidah yang ada. Jangan anak tekok tadi. Bu, saya ini ada niat baik. Saya pernah melamar anak ibu Fatimah. Saya lah setahun kenal ibu. Jadi macam mana ceritanya? Kata Zubaidah. Aku pun juga lah kenal dengan kau Sulaiman selama setahun. Dengan aku baik. Aku kok suka juga dengan kau. Lah setahun aku tahajud, aku minta kau juga aku. Nah, ya Allah, kata Sulaiman. Aku berdoa minta Fatimah, yang dapat Zubaidah. Zubaidah aku minta Sulaiman minta Fatimah. Jadi doa itu bertarung dengan itu Bu. Malaikat itu bingung mana yang nak terima itu. Kok minta Sulaiman, kok minta Fatimah. Jadi kata dia Sulaiman ya. Kata Sulaiman kenapa? Aku nak pikir dulu lagu. Pas sedang balik jalan, ya Allah, aku minta Fatimah dapat Zubaidah. Apa malaikat catat ya Allah. Tiap malam aku berdoa. Dia berdoa terus pada malam, ya Allah, kalau mintalah aku dijodohkan dengan Fatimah. Kalau aku tak jodoh dengannya, ayo tolong jodohkanlah ya Allah, katanya. Mudahan dia itu takdir aku ya Allah. Kalau tak takdir aku, ayo buatlah takdir aku ya Allah. Nak nian Pak, dapat Zubaidah. Jadi mengadu ke Kiai, misalnya Pak Kiai, aku suka dengan Fatimah. Yang suka dengan aku, lupa maknya. Itu gawat, itu hati banyak terjadi itu rumah. Maknya kau jangan anak deko. 4 tahun jangan. Kata Kiainya, kau isi horong lah dulu katanya. Selama 12 malam. Sudah 12 malam, ketemu Kiainya lagi. Bertawakallah kepada Allah, kata Kiai itu kan. Kita tidak tahu takdir Tuhan macam mana. Maka setelah isi horong, dia itu nemu lagi Kiainya. Jadi bagaimana kata Kiai? Apa ceritanya isi horong tadi? Yo, daripada gak donyan Zubaidah jadi anak deko kayak juga lah Pak Kiai katanya. Daripada gak donyan, jadilah. Daripada aku bujang tuh. Daripada aku tak nikah lagi. Jadilah. Zubaidah, ada apa-apa lah katanya. Yang penting kawin. Pas 2 bulan sebelum acara Pak, dibuat tengganya, dibuat kuenya, dibuat. Sebulan sebelum acara undangan disebar. Tadi ketahuan kalau Pak. 2 minggu pas acara, Ibu Zubaidah kok kecelakaan. Ketumbur becak, masuk selokan, kepala masuk selokan. Mati Zubaidah. Itu kok bukan bohong-bohong, saya cerita kata Kiai betul. Bukan Indosiar kisah nyata palsu, itu enggak. Aslinya bahwa cuma kalau masuk Indosiar itu juga keren juga lah. Jadi pas meninggal kumpul lah keluarga anak famili Fatimah tadi Pak. Jadi macam mana? Jadi Zubaidah nggak meninggal, masih acara kalau nak mulai undangan tersebar, kue lah ada, gedung lah tersewa. Kalau kita tidak jadi rugi, jadi macam mana? Nah kalau macam itu Fatimah adalah kita nikahkan dengan Sulaiman tidak aja. Nah kata Pak Sulaiman, alhamdulillah. Apa kata Kiai dari Abu Bakar sudah saya katakan, kalau memang takdir Allah bertemu nak. Karena tawakal. Kata apa kata Imam Muslim Mutawalli Asy'arawi? Ma fataka lam yukhlaq laka wa ma khuliqa laka lam yakun laka. Apapun yang tidak ditakdirkan untukmu sampai mati tidak akan dapat. Apapun yang ditakdirkan untukmu, yang sudah Allah sediakan untukmu, bagaimanapun jalannya kesulitan itu pasti akan menemui. Contohnya siapa mulai? Maka bapak-bapak, itu tuh jangan, saya katakan dulu, jangan gaduh. Jangan kita terisau dengan rezeki. Allah tuh maha rezeki Bu, Pak. Memang betul Pak, kita semua ini Bu tidak punya gaji. Namun setiap orang punya rezeki. Tidak dikit banyak. Rezeki itu tidak berupa uang baik Pak. Tidak berupa materi baik Bu. Punya mobil rezeki besar. Tak. Punya rumah besar rezeki besar. Tidak juga. Jangan kata orang kaya itu senang. Dan jangan juga kata orang miskin itu senang. Jangan kata kebalikan itu. Karena itu orang coba. Orang kaya tidak senang, orang miskin itu tidak.
tergantung kepada kita dewe. Kalau kita bertawakal kepada Allah, kita berserah diri kepada Allah, kita yakin bahwasanya ad-dunya mata'ul ghurur, dunia ini hanya menipu, Pak. Jangan sampai kita tertipu. Itu yang dua. Pertama tadi, ibadah Rasulullah yang luar biasa, jangan lupa berjemaah. Saya ulang lagi nih. Karena banyak sudah ceramah itu, apa yang kata berita, ada tahu dulu. Habis suruh tak ceramah itu lupa. Yang kedua apa tadi, Pak? Bertawakal. Apapun takdir kita pasti dah. Itu hikmah daripada itu. Yang ketiga, Pak. Yang ketiga, amalan yang harus kita lakukan ketika Maulidul Rasul, yaitu memperbanyak majelis taklim, memperbanyak pengajian, memperbanyak acara-acara seperti ini, Bu, Pak. Yuk, Pak. Yuk. Ada yang di sini anak pesantren, Bu? Yang ada anaknya setelah pesantren? Ada? Alhamdulillah. Sekarang, Pak, sekarang, Bu, sudah tidak ada lagi yang menyelamatkan anak kita dengan pergaulan bebas, narkobanya, HP-nya, game-nya. Apalagi ini itu judi online. Lah banyaknya yang baru. Maka tidak ada menyelamatkan anak kita kecuali dengan dimasukkan ke sekolah pesantren. Di pesantren tidak boleh pakai HP, di pesantren tidak boleh merokok, di pesantren tidak boleh pacaran, di pesantren tidak boleh memperbuat sesuatu yang haram. Dengan itulah insya Allah anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Kenapa? Karena tidak ada lupa. Kita ini ada orang gurun baru dikuburkan dengan mobil-mobilnya ada. Tidak ada. Ada yang orang gurun baru itu dikubur dengan motor-motornya, Pak. Nah, ada yang dikubur di sini bapaknya mati, bininya ikut juga ada. Ada. Kalau ada mau juga saya. Sampai baru-baru setia macam itu ada. Enggak kan? Kalau payah nyari ibu. Maksud saya itu apa? Dunia itu tinggal, rumah tinggal, mobil tinggal, istri katanya setia aku sampai mati, nggak ada. Mati lakinya, cari laki baru. Lagi bapak mati bininya banyak lagi cadangan. Jadi nyimpan harta untuk apa, Pak? Betul, Bu? Maka memperbanyak kita saudara. Maka memperbaiki akhlak. Maka masuklah anak ke sekolah pesantren. Kenapa kata Rasulullah? Apabila mati anak cucu ada manusia, terputuslah seluruh amalnya melainkan 3 hal. Salah satunya adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua. Orang tuanya, anak soleh itu tidak mesti anak pesantren apa. Tidak mesti anak pesantren Bu. Siapapun anaknya, siapapun orangnya. Namun kebanyakan anak pesantren. Ada ibu nampak yang macam khutbah itu preman? Belum kan? Kalau nampak anak pesantren banyak, betul, Pak. Maka tidak ada menyelamatkan itu, Pak. Kita tuh kalau tinggal dalam maka semuanya adalah anak-anak didik sebaik-baik mungkin supaya kita bisa menjadi tenang ketika di akhirat. Rasulullah SAW melewati satu kuburan, Pak. Lewat satu kuburan melihat bahwasanya ayo percepat jalan kita, kata Rasulullah. Ketika pulang kuburan itu diperlahan jalan kita, kata Rasulullah. Kenapa, kata para sahabat? Karena ketika kita pergi, orang tua di dalam kuburan itu, dia sedang disiksa oleh malaikat. Aku tidak sanggup menengoknya, kata Rasulullah. Ketika pulang, orang tadi tidak lagi diazab oleh Allah, tidak lagi dicambuki oleh malaikat, tidak dipukuli oleh malaikat. Kenapa? Karena ada anaknya sedang mengkaji Kalau Pak, anak kita kaji bismillah, baik orang tua tidak berani malaikat, apalagi anak kita tiap hari masih yasin, tiap hari masih Quran, tiap hari masih ini, masih itu dan sebagainya. Senang tak kita, Pak? Senang tak kita, Bu? Maka harus anaknya sekolah besar. Dulu mungkin SMA zaman dulu itu baik, Pak. Tidak sama seperti ini. Jangan ini Facebook lah ada, apapun ada di situ, YouTube ada, WA ada, Instagram ada. Zaman dulu ada ibu pakai Facebook. Tidak ada kan sekarang lah kan pakai Facebook. Ya, Bu. Banyak juga kan ibu-ibu Facebook di sini. Nah, kan itu ada tim status Bu yang karena status itu masing-masing Nah, dia bermanfaat di Bu ya. Zaman sekarang itu beda, Pak. Semua sudah bisa, Pak. Semua bisa, Pak. Tidak ada menyelamatkan kecuali sekolah besar. Tren dengan memperbanyak ilmu. Maka malam ini kita acara pengajian. Ayo sama-sama kita ajak anak ke sekolah besar. Ya, Bu. Siap untuk ilmu, Bu. Siap untuk ilmu, Bu. Untuk ilmu tidak ada kata terlambat, Pak. Tidak ada kata terlambat, Bu. Selagi kita mau, insya Allah Allah itu
bisa memberikan ilmu kepada kita. Maka dalam majelis ilmu kita memperbanyaklah pada hari ini dengan hari Maulid ini kita banyak mengaji. Jangan orang ceramah kita tidur baik. Masih sanggup dengan ceramah, Bu? Masih? Tidak sanggup saya tutup lah. Masih sanggup, Pak? Masih sanggup. Jadi, apa keutamaan orang menuntut ilmu? Jadi orang banyak bertanya, Pak, untuk apa kita ke Maulid? Betul, Pak? Betul, Bu? Untuk apa kita ke masjid? Untuk apa kita ke musola? Di rumah itu juga. Betul, Pak? Nah, dengan ke masjid kita untuk mengaji, kita untuk ilmu. Mana yang tidak tahu, kita tahu. Dulu kita tidak tahu, salat jamaah pahalanya apa. Sekarang nggak tahu. Tahu kan, Pak? Amalkan deh lagi. Tahu sedekah apa amalannya, tahu akibatnya, tahu pahalanya, tahu amalkan deh lagi. Pahala orang itu ilmu itu besar, Pak. Dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan. Ada seseorang itu membunuh orang 99. Berapa, Pak? 90. Ada tak orang guru baru membunuh orang 99? Tidak dong? Belum. Berarti masih baik lagi orang guru baru itu. Dia kan 99. Datanglah kepada orang itu. Dia itu terlintas ingin tahu Pak. Dia takut pada Allah. Jadi datang ke orang. Aku pun sudah bunuh orang 99. Aku ingin tahu Pak. Jadi macam mana? Oh iya bisa. Banyak nian 99. Keterima lagi coba tahu dulu. Orang kok bunuh 100 dan maaf leloknya tahu coba kau berapa Bu? 100. Akhirnya terima datanglah. Ini kan tahu Pak lagi. Datanglah kepada alim ulama. Dan saya Ustaz, saya pernah tahu Pak. Bisa. Aku pernah bunuh orang kalinya 99. Ya karena orang sekol itu lain cakapnya pun kena 100. Bisa, tak tahu baca kau terima. Apa kata orang tadi? Sebanyak apapun dosa, Allah akan terima. Maka sesuai dengan ayat, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa kita, Bu. Ya, Bu. Maka taubatlah. Kalau kamu mau taubat, kata orang saya tadi, datanglah kepada desa lain, hijrahlah. Desa kamu itu jangan. Banyak orang jangan. Pas, oke lah. Hijrah ke kota lain, Bu, nak untuk ilmu, nak taubat dari pas tengah jalan, masih. Pun nak taubat masih. Jadi berebut sama malaikat katanya, malaikat rahmat katanya nggak pernah taubat. Malaikat azab katanya nyulah bunuh 100 orang, belum taubat belum. Jadi datanglah malaikat Jibril, sini itu. Tidak usah kamu ribut katanya. Itu maksud ayo tuh, kalau kita udah ketemu. Jangan ribut sama ini. Kalau kamu ukur mana jauh tempatnya dusun maksiatnya tadi dengan tempat dia mau bertaubat. Pas diukur-ukurnya lewat dikit, tidak banyaknya tidak lewatnya. Ternyata banyak ke tempat dia mau taubat, maka diterima taubatnya. Karena dia menuntut man salaka tariqan dia bertawih ilman salakallahu lahu tariqan ila jannah. Siapapun yang mau menuntut ilmu, Allah mudahkan bagi dia untuk jalan ke surga. Maka insyaallah kita semua dalam insyaallah Allah berikan kemudahan ke jalan untuk surga. Karena malam hari ini kita memperingati hari Maulidur Rasul dengan menuntut ilmu dengan tidak ngantuk, tidak ngota dan lain sebagainya. Insyaallah Allah terima. Kalau ngota itu tak juga. Ya, maka dengar elok Bu. Kita ngaji jam gitu. Ya Bu. Maka saya pertama tentang ilmu itu kita tahu sama-sama Pak. Bahwasanya itu wajib. Maka di desa kita kok ya, pada desanya ada Pak. Hadisnya. Ada sekdes ya. Oh sekdes bukan sekdes. Ada remaja masjid di sini Pak. Ada alhamdulillah. Kenapa? Karena kalau tidak ada remaja masjid, maka tidak ada lagi yang mengurusi komunitas. Kalau tidak ada majelis pemuda, tidak ada lagi pemuda yang ada sholat masjid itu. Maka jangan kita marahi Bu kalau ada anak-anak sholat ke masjid, sholat ke musola dia ribut, tidak masalah. Yang wajarnya ribut tuh, ya tegak dikit-dikit, ya diusir. Kenapa? Karena ada apa dia ribut begini? Karena yakin saya pasti musola atau kelas baru ini 10 tahun akan datang masih ada penghuninya. Kenapa? Karena anak-anaknya masih banyak ke masjid. Iya Pak. Maka jangan dimarahi anak-anak itu, disayangi gitu. Sama-sama kita memperbaiki video supaya menjadi lebih baik. Pertama remaja masjid. Yang kedua harus ada setidaknya kegiatan di musola atau masjid. Itu tuh malam Jumat ada baca yasinan Bu. Di sini ada Bu.
Aduh, alhamdulillah. Masih 40 baru. Kata saya, tak ada tadi tak segas sedikit tadi. Ada ya? Alhamdulillah. Ini lagi enggak tahu baru. Ya Bu. Kenapa? Karena orang yang baca Yasin, maka Yasin, Yasin, asmaul. Barang siapa yang membaca Yasin pada suatu malam, maka dia subuh-subuhnya sudah diampuni Allah. Kalau kita tidak sanggup tiap malam, seminggu sekali dalam Jumat. Tidak sanggup seminggu sekali, sebulan sekali. Tidak sanggup sebulan sekali, setahun sekali ketika kita berziarah kubur. Tidak sanggup juga, jangan buka-buka Yasin sudah. Mati lagi dong. Ya Pak. Nah itulah gunanya kita adalah kata ya Yasin. Sejak rumah kita ada pengajian, setiap hari kita ada pengajian. Kenapa? Karena kita bobo iman kita kadang naik turun, betul Pak. Tidak ada kita mantap terus Pak. Kita kadang naik kadang turun. Maka dengan adanya pengajian, dengan adanya kita majelis taklim, dengan adanya anggota Yasin, dengan adanya majelis pemuda, insya Allah kita ke depannya akan menjadi baik. Subhanallah yaum rijal. Pemuda hari ini calon pemimpin di hari yang akan datang. Kalau desa baru-baru ini pemudanya baik-baik, pemudanya rajin ke masjid, pemudanya soleh, pemudanya rajin sholat berjamaah, insya Allah akan depan yang memimpin desa baru ini menjadi desa yang yang baik. Kenapa sebenarnya? Kenapa saya menekankan anak muda Pak? Karena kalau datuk-datuk, siapa datuk juga ya? Kalau datuk-datuk ke masjid itu aja. Itu nanti bentar lagi, bentar lagi finish lah. Betul lagi kan Yasin ada mana? Nampaknya yang komisi itu biasa. Salam lagi. Cuma kalau kita nengok anak muda yang pergaulan sama sekarang malah hancur Pak. Narkoba merajalela, sabu-sabu merajalela, minum keras merajalela, judi online merajalela. Berzina banyak sekarang Pak. Namun masih ada pemuda yang sedang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu sholat berjamaah masjid, yang selalu berbuat saleh. Maka inilah syabun tasyabi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam keadaan bertaat kepada Allah, salah satu yang mendapatkan naungan ketika di akhirat kelak. Kenapa? Karena anak muda itu jangan Pak. Betul Bu. Jarang anak muda ke masjid. Yang banyak di mana? Di warnet banyak. Di pasar banyak. Di masjid jarang. Maka ayo malam ini kalau ada anak muda ayo besok kita masjid masuk Pak Bapak. Iya Bu. Ya Pak, biarlah kita Pak, biarlah kita yang tidak tahu agama, biarlah kita yang tidak paham agama Pak, biarlah kita banyak yang tahu ilmu, anak kita jangan. Maka saya pesan orang tua saya, ketika saya motor saya dulu motor Pak, saya umur 3 tahun 4 tahun dulu Bapak saya motor, saya motor kan dulu motor, dulu main kan dulu kan. Jadi ketika ditanya dulu tuh, tahun saya nak jadi apa Pak? Aku nak jadi ustaz. Itu cita-cita saya. Alhamdulillah tercapai sekarang. Saya doakan, doanya istiqomah. Amin ya Rabbal. Ketika saya ditanya, pengen jadi ustaz. Jadi orang tua saya itu misalnya, man cukup bapak mak yang motong tahu jangan. Itu pesan tua saya itu. Maka saya pegangkan Bu, saya pegangkan Pak. Saya tak motong, bukan saya gengsi tak. Maksud saya itu banyak kali lain masih bapak itu. Ngaji lewat sekolah lewat sekarang saya kuliah. Sekarang saya ngajar, di pondok pesantren. Saya mengajar itu sebagainya. Kenapa? Karena saya walaupun orang tua saya bukan lulusan pesantren, walaupun orang tua saya bukan kiai, namun insya Allah anaknya bisa menjadi kiai. Iya Pak. Kalau anak kiai jadi kiai itu biasa Pak. Anak ustazah jadi ustazah biasa Bu. Anak orang kaya jadi kaya biasa Pak. Cuma kalau orang biasa anaknya bisa jadi kaya, kalau orang biasa anaknya bisa jadi ulama, itu baru luar biasa. Maka kita doakan bersama, mudah-mudahan anak-anak guru baru itu bisa suatu saat bisa menjadi anak yang soleh dan soleh. Ada berkata rahimahullah. Masih satu? Masih. Nah itu yang terakhir, Yang terakhir Pak. Jadi salah satu amalan yang sangat luar biasa ketika maulid ini adalah memperbanyak sholawat. Betul Pak. Memperbanyak sholawat. Awal nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya sholatan, kata Rasulullah. Orang yang paling dekat bersamaku di akhirat kelak, orang yang paling utama bersamaku di akhirat kelak, kata Rasulullah, adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada
kepadaku man shalla alaihi salatan wahidatan, siapapun di antara kita umatnya bersalah satu kali saja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu biha asra salawat. Allah bersalawat kepada 10 kali. Salawat Allah itu adalah rahmat kepada kita. Kita ini masuk surga bukan karena amal kita. Kita masuk surga bukan karena salat kita. Karena salat kita banyak main-main, betul Pak? Allahu Akbar. Aku tak dulu mas, cicilan pakai dulu bayar. Benar apa? Benar apa? Pikiran kita kemana? Aduh, tugas tadi belum selesai. Pas maya hari hujan, aduh, odel tadi banjir odel. Apakah terima salat kita Pak? Apakah terima salat kita? Maka tidak ada amalan yang bisa kita jamin kecuali kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan satu salawat 10 salawat Allah berikan, rahmat Allah berikan kepada kita. Dengan rahmatlah, kasih sayang Allah lah, cintanya Allah lah kita boleh masuk surga. Bukan itu baik Bu. Wa Tuhan biha asro sayyiati. Allah hapus, Allah hilangkan dia 10 keburukan. Wa rafa'ahu asra biha asra derajat. Allah angkat derajatnya 10 derajat. Enak dah Bu? Selawat. Enak dah Pak. Maka kenapa para habaib banyak majelis taklim dengan mengisi selawat? Karena dengan selawat kita semua bisa hati kita menjadi lunak. Ada orang satu pakai lagu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya yuk. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah yang mau pakai lagu bagus, yang tidak mau pakai lagu bagus, yang mau bersuara selawat yang bagus, yang mau dalam hati, yang tidak mau selawat tak bagus, atau bagus-bagus baik, selawat tak bagus. Nah, jadi mau selawat kita pakai lagu silakan, tidak pakai lagu silakan. Kenapa? Karena dengan selawat akan melembutkan hati. Maka maulid hari kelahiran Rasulullah kita berbanyak selawat bukan nyanyi. Maka banyak zaman sekarang kok yang anaknya lahir itu happy birthday to you, happy birthday to you. Kok tidak bisa dituyun? Yuk, tiup-tiupnya bu. Tidak ada ajaran Islam mengatakan tiup-tiup seperti itu, tidak ada kok. Kalau ada ajaran Islam Pak ya, kalau ada ajaran Islam untuk diutelin untuk hari kelahiran, malam ini asli kue dulu. Iya dah, iya dah Bu. Kalau memang ada ajaran Islam mengajarkan seperti demikian, pasti ada malam kok. Mana kuenya? Setuju. Kenapa? Karena itu tidak ada ajaran Islam, maka kita hilangkan Bu Pak. Dengan memperbanyak selawat sedang masak, ibu-ibu masak, salatullah salamullah ala rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Untuk nah ini tengok di gobok ini untuk jadi makan selawat untuk pas dia makan suaminya enaknya apa resepnya masakan tadi selawat Pak. Jadi mau tahu apa betah dulu makan di rumah dengan adanya selawat. Ya Pak, iya Bu, dengan memperbanyak selawat. Sedang motong ya setelah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 1 batang 2 kali selawat. 100 batang 200 kali selawat dikali 10 kebaikan, dikali lagi 10 selawat Allah, dikali lagi 10 keburukan kita dihapus Allah. Berapa banyak pahala itu? Mudah tak boleh dapat pahala? Nyebutnya mudah, kerja ini susah. Bagaimana kau ingin jaga lupa selawat itu? Murid lagi dong. Ya Pak, ya Bu, ya Bu. Maka berbanyak selawat, mulut itu berbanyak selawat kan ribah orang baik. Jangan hasad, tahu hasad tuh? Hasad tahu Bu? Kita itu kalau hakim nikmati adalah menami-alih. Kita tidak senang nih orang senang, orang susah itu hasad. Penyakit pertama kali di bumi, penyakit pertama kali di langit itu adalah hasad. Setan tidak senang dengan Nabi Adam dapat kemuliaan oleh Allah, maka itu timbul penyakit hasad.
Ya Bu, maka jangan sampai saya pesan Bu. Saya ke inti-intinya ucap Bu. Jadi kalau gede baru Bu, jangan sampai ada tempat duduk itu di jalan. Saya ulang lagi Bu Pak, jangan sampai ada tempat duduk di jalan. Bisa nggak Bu? Ya kan kalau bapak-bapak jarang saya tengok mata-mata tepi jalan tuh, apa cerita jalan itu tuh. Nah, ibu-ibu kayaknya bukan saya rasa mungkin baru ada. Oke, kalau ada jangan lupa. Ya Bu, ada kan? Ya kan ada, dia enak ikut cerita gitu. Tidak ada, jangan sampai ada. Kenapa? Kadang orang-orang tuh pak empatnya gosipnya. Pokok bukan aku kata orang ya. Saya itu beda. Lakinya masuk penjara. Kenapa dimaling? Kok bukan aku kata orang, tak kawannya. Orang katanya begitu. Tapi siapa secara orang kami kan mungkin. Bukan aku kata orang ya. Anak saya itu tidak nikah tuh nggak hamil dulu. Siapa yang hamil kalau orang? Ya Pak, ya Bu. Itu tidak sadar kalau dosa itu berbuat Pak. Jangan sampai betul ya. Kalau ada teman itu berbuat. Kalau itu jualan tidak apa-apa. Ini salah paham itu jualan orangnya. Kamu apa hati? Ya Bu, kenapa kata Rasulullah? Katakan sahabat kami lah. Kalau yang betul gimana Rasulullah? Memang anaknya hamil duluan. Memang suaminya itu pas penyaruhnya. Kalau maling dan sebagainya gimana? Kalau betul apa yang kamu gosipkan itu, maka kamu telah menghibah orang itu. Kalau kamu salah ucapanmu, maka kamu telah memfitnahnya. Al-fitnah itu asyadul fitnah. Betul salah itu hibah, salah apalagi itu fitnah. Ada tak kebaikannya lu? Ada kebaikannya Pak? Atau kalau ada depan rumah ngomong Pak? Itu maksiat itu. Kalau untuk jualan apa? Bisa dipahami Bu? Bisa dipahami Bu? Karena bukan itu menjadikan suatu dosa. Ya Bu. Jadi mudah-mudahan kita ketemu lagi di kesempatan, mudah-mudahan ada umur yang panjang, mudah-mudahan kita sama-sama disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita selalu diberi rezeki yang halal dan thayyiban, halal lagi baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Usikum wa nafsi bi taqwallah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.